Kita Baik, tunggu mungkin dari, teman-teman lain join. baik mungkin
Oke, kita mulai aja ya. Sudah 20 yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini jadwal kita online ya. Sebenarnya Ibu ingin juga bertemu secara offline, mengingat ada beberapa kali yang 1 atau 2 kali yang offline, tapi kemarin Ibu nggak bisa hadir secara offline juga. Jadi ini juga karena di kampus juga lagi ramai dan Ibu ada beberapa kegiatan yang jauh dari kampus juga, jadi hari ini jadwalnya kita ikutin jadwal yang disediakan karena di kampus lagi ramai, susah untuk mencari ruang kosong ya. Karena kalau kita online tentu kita nggak bisa menggunakan ruang yang biasanya kita gunakan. Ya, jadi harus mencari ruang pengganti. Mungkin nanti kalau kesempatan lain kita bisa mencarikan ruang, kita ketemu secara offline. Materi kita kemarin materi kolom dengan keruntuhan tarik dan keruntuhan tekan ya. Nah, hari ini melanjutkan yang kemarin, itu adalah analisa kekuatan kolom pendek dengan diagram interaksi PM. Jadi kalau kita menggambarkan diagram interaksi PM, otomatis kita juga harus menghitung kekuatan kolomnya, baik secara keruntuhan tarik dan keruntuhan tekan ya. Jadi untuk membuat diagram PM itu, diagram interaksi PM, ada 3 titik yang kita perlukan, yaitu titik pada kondisi balance, pada saat keruntuhan balance, di mana kolom runtuh bersamaan antara beton dan baja, itu keruntuhan balance. Sedangkan keruntuhan tarik di mana yang meleleh adalah bajanya duluan. Jadi tulangan baja sudah mencapai leleh, sedangkan kuat tekan beton masih berada pada daerah yang aman. Nah, itu adalah keruntuhan tarik. Dan satu lagi keruntuhan tekan, di mana hancurnya beton duluan, baru disusul dengan melelehnya baja. Nah, itu adalah keruntuhan tekan ya. Nah, kalau kita mau membuat diagram interaksi PM, maka kita harus menemukan 3 titik situ, titik keruntuhan balance ya. Jadi kombinasi antara P dan M sehingga dia runtuhnya balance, kemudian kombinasi antara P dan momen, jadi kuat tekan dan momen, sehingga menimbulkan beban dan momen yang menyebabkan keruntuhan tarik. Jadi tiga keadaan itu ya. Jadi di sini keadaan pembebanan di mana regangan sumbu netral kolom dalam hal ini ya, dengan regangan A ini udah kebalik-balik A, B, C-nya. Atau pada gambar yang di tengah ini ya. Nah, jika beban aksial dan momen bekerja pada saat yang bersamaan, diagram regangan yang dihasilkan Nah, ini apabila P bekerja sentris, tentu yang terjadi itu ya,
P bekerja secara aksial pada sumbunya sentris, tidak ada eksentrisitas, maka regangan yang timbul itu seperti ini. Ini pada pelajaran mekanika bahan ini kan kalian menggambarkan diagram-diagram apabila P bekerja. Kemudian kalau ada momen, ada lentur, nah seperti ini. Regangan yang timbul seperti ini. Nah, kalau kombinasi keduanya, maka beban aksial dan momen, maka akan ada daerah yang kecil dan ada daerah yang besarnya gitu ya. Nah, ini bisa dihitung dengan perbandingan. Nah, ini keadaan-keadaan pembebanan dan regangan. Jadi ada linearitas ya. Jadi garis ini bisa dihitung tinggi-tinggi ini dengan perbandingan. Karena ini adalah garis yang lurus, garis linear. Jadi semua regangan pada serat-serat pada kolom ini bisa dihitung dengan cara perbandingan atau interpolasi ya. Di sini bisa dihitung dengan interpolasi lurus. Nah, kolom dengan beban aksial dan momen, jadi selain ada beban aksial, ada momen. Ini momen ini timbul karena ada eksentrisitas. Jadi bebannya tidak bekerja pas di as, sehingga timbul momen. Nah, kolom yang dibebani oleh beban dengan eksentrisitas tertentu merupakan elemen struktur yang dibebani secara kombinasi antara beban aksial dan momen lentur. Nah, jumlah kombinasi kekuatan dalam menerima beban aksial dan momen lentur tidak terhingga banyaknya. Jadi dalam satu pembebanan, kombinasi antara P dan M ini itu banyak sekali. Jadi kombinasi kekuatan ini dapat digambarkan dalam suatu diagram yang dikenal sebagai diagram interaksi P dan M. Nah, bentuknya seperti ini, diagram ini ya, diagram interaksi kolom. Di sini seperti penjelasan di atas bahwa kapasitas suatu penampang kolom beton bertulang dapat dinyatakan dalam bentuk diagram interaksi PM yang menunjukkan hubungan beban aksial dan momen lentur pada elemen struktur tekan pada kondisi batas seperti gambar ini ya. Jadi kalau kita ketahui suatu penampang dengan P dan M tertentu ya, ini sumbu X ini menunjukkan momen lentur, sedangkan sumbu Y itu menyatakan gaya aksial, PN, gaya normal. Nah, ini kombinasi antara P dan M ini kan banyak sekali ya. Sehingga kalau dia kombinasinya masih berada pada gambar ini, pada di dalam diagram ini, maka beton itu kuat. Itu kesimpulannya seperti itu. Sehingga makanya kenapa kalau dalam suatu bangunan yang kolomnya banyak, kita dengan ukuran penampang yang sudah diketahui, kita tinggal menggambarkan diagram PM dan melihat kombinasi P dan M-nya masih berada di dalam diagram ini, berarti sudah aman gitu. Jadi untuk menggambarkan diagram ini ada beberapa titik yang kita perlukan. Yang pertama, titik pada saat momennya itu besar ya, dan P0-nya itu 0 gitu. Nah, ini kalau di sini misalnya titik ini nih ya. Kemudian pada saat kondisi balance, di mana P-nya dalam kondisi balance, M-nya dalam kondisi balance. Ini titik ini misalnya didapatkan titik ini. Nah, satu lagi pada saat P-nya itu maksimal dan momennya 0, berarti didapat titik ini ya. Nah, dengan tiga titik ini kita sudah bisa membuat diagram ini, diagram interaksi ini. Ini diagram yang titik-titik di bawahnya itu apabila PN maksimum sudah dikalikan dengan 0,8 seperti itu ya. Ini dikalikan lagi dengan koefisien reduksi lainnya, titik-titik yang di dalamnya. Tapi kurva yang di luar ini adalah kurva-kurva yang menunjukkan seperti yang Ibu sampaikan tadi, pada saat P-nya 0, MN-nya berada yang paling maksimalnya MN-nya. Pada saat
momennya 0, P0-nya dalam keadaan maksimal gitu. Ini titik pada saat P-nya balance dan N-nya balance. Jadi setiap titik pada kurva menunjukkan suatu kombinasi MN dan MN untuk penampang dengan kondisi atau lokasi sumbu netral tertentu. Ini diagram interaksi desainnya. Jadi kegunaan diagram interaksi PM ini ya, jadi diagram interaksi ini sangat berguna untuk mempelajari kekuatan kolom dengan perbandingan beban dan momen yang bervariasi. Kemudian dengan ukuran kolom yang diketahui, kita dapat menggambarkan diagram interaksi untuk berbagai persentase luas tulangan kolom. Jadi bentuk diagram akan sama, tetapi nilai PN dan MN akan lebih besar untuk row yang lebih besar, seperti pada gambar ini. Jadi kalau diketahui ukuran kolomnya, maka diagram interaksi untuk berbagai persentase tulangan itu bisa digambarkan ya. Ini kalau untuk row yang lebih besar, maka gambarnya itu yang paling besar ini. Row 4% di sini. Kalau 3% yang di bawahnya. Jadi bentuk diagramnya sama. Untuk row yang bervariasi, bentuk diagramnya sama. Semakin kecil row, semakin kecil ukurannya. Nah, untuk menentukan persen tulangan kolom yang memikul MU dan PU, kita dapat menggunakan diagram interaksi ini. Ya, jadi itu beberapa kegunaan diagram interaksi. Nah, umumnya pada perhitungan kolom, beban aksial PU adalah suatu besaran yang telah ditetapkan berdasarkan beratnya. Jadi ukuran penampang kolom pun telah ditetapkan dalam awal desain. Jadi kalau ada preliminary design itu biasanya yang ditentukan adalah ukuran kolom awal desain ya. Jadi apabila tulangan diketahui, maka masalah perhitungan perencanaan adalah menentukan momen yang dilawan. Masalah ini dinamakan perhitungan pemeriksaan atau analisa. Ya, tapi apabila beban momen diketahui, maka masalah perhitungan perencanaan adalah menentukan tulangan yang diperlukan. Jadi apabila beban yang diketahui, momen yang diketahui, maka yang kita lakukan adalah perhitungan perencanaan, yaitu menentukan tulangan yang diperlukan. Jadi ini dinamakan ya desain penampang atau kita mendesain ukuran penampang dan tulangan yang diperlukan. Jadi dua itu dalam perencanaan atau dalam perhitungan beton ya. Kalau misalkan ukuran dimensinya sudah diketahui di awal, biasanya dimensi diketahui di awal untuk kita mengetahui berat mati dari struktur itu ya biasanya. Tapi kemudian kita lakukan analisa, cek kembali dengan ukuran seperti itu apakah memenuhi atau tidak. Atau kalau diketahui satu lagi, diketahui beban dan momennya, kemudian kita desain ukuran penampangnya dan tulangannya. Seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkah atau prosedur untuk desain kolom pendek. Yang pertama, tentu untuk beban aksial luar rencana atau PU dan momen rencana MU yang bekerja pada penampang, kita hitung dulu E-nya atau eksentrisitasnya. Jadi E sama dengan MU per PU. Kemudian kita asumsikan ukuran penampang kolom dan jenis tulangan lateral yang akan digunakan. Kemudian langkah ketiga kita asumsikan, ya ini asumsikan, masih harus ditipu nih. Asumsikan rasio tulangan atau row. Row antara, kalau di peraturan SNI itu row antara 1 sampai 4%. Ya, dan diperoleh luas tulangan. Tapi biasanya ya berdasarkan pengalaman rasio tulangan yang paling ekonomis itu untuk kolom persegi itu berada pada kisaran 1 sampai 2%. Sehingga lebih sering kita temukan untuk kolom persegi itu row tulangannya berkisar 1 sampai 2%. Walaupun sebenarnya sampai 4% itu masih diizinkan.
Kemudian hitung PNB untuk penampang yang diasumsikan tersebut dan tentukan tipe keruntuhannya. Kemudian setelah itu baru cek apakah penampang cukup memadai, yaitu dalam arti penampang aman dan ekonomis. Karena kalau aman saja bisa jadi tidak ekonomis. Penampang bisa jadi terlalu besar ya, sehingga secara keamanan dia oke tetapi tidak ekonomis. Nah, apabila penampang tersebut tidak dapat memikul beban rencana atau terlalu besar, maka kita ubah ukuran kolom atau tulangannya. Kemudian kita ulangi lagi langkah 4 dan 5. Ya, kalau ubah dimensinya, baik itu penampang atau tulangan, maka kita hitung kembali PNB-nya. Nah, kalau sudah memenuhi, sudah oke, maka kita lanjutkan dengan desain tulangan lateral. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk desain kolom pendek. Nah, berikut contoh ya. Contoh untuk kita menggambarkan diagram interaksi desain. Seperti Ibu sampaikan tadi, untuk menggambarkan diagram interaksi desain ada beberapa titik yang harus kita dapatkan ya. Jadi ini kita akan gambarkan yang seperti pada gambar tadi ya. Ini Ibu kasih nampakkan akhirnya dulu baru Ibu jelaskan biar ada bayangan. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Jadi kita perlu tahu ini PO-nya ya, P maksimumnya titik ini, kemudian ini M maksimumnya. Nah, ini pada kondisi balance-nya ini M berarti dia kan koordinatnya MN titik koma PN ya. Ini kondisi balance-nya. Jadi minimal 3 titik ini yang harus kita hitung baru kita bisa menggambarkan diagram ini secara mendekati sempurna gitu. Kemudian titik-titik di bawahnya ini sebenarnya hasil-hasil yang sudah direduksi kalau kita menggunakan misalkan sengkangnya apakah spiral atau lainnya. Jadi ini hasil reduksi dari nilai ini. Nah, kita lihat ya satu-satu. Ini soalnya. Sebentar ya. Oke, sebentar.
Baik, kita lanjut. Terlihat? Bisa dilihat share screen dari Ibu? Lihat, Bu. Oke. Nah, ini ada soal ya. Datanya F aksen C-nya 41,4 MPa. F yield-nya itu 414 MPa. Diketahui tulangan gesernya itu spiral. Kemudian selimut betonnya 76 mm. Kemudian luas tulangan tarik sama dengan luas tulangan tekan. Ya, di sini pada gambar terlihat bahwa 2013 mm luas. Hanya itu 356 tinggi dari beton ya. Ini tadi stop share dulu karena gambarnya kurang ini karena apa? Musuh. Gambarnya ini enggak berapa benar ininya ya, tapi enggak apa-apa. Ini maksudnya selimut betonnya ini sebenarnya, tapi yang dipanah ini terlalu ini mungkin gambarnya tertarik gitu karena enggak langsung digambar di PowerPoint, diambil dari gambar lain. Jadi itu maksudnya D aksennya 76 mm atau selimut betonnya. Kemudian ini B sebenarnya ya, bukan D tapi B sama dengan 305 mm. Hanya 356 mm. Diminta untuk gambarkan diagram interaksi. Nah, penyelesaiannya, langkah pertama kita tentukan titik A, di mana titik A itu titik PN-nya, PN maksimumnya ya. Seperti rumus yang sudah pernah ada, PN max itu dihitung dengan rumus 0,8 kali 0,85 ya. Ini untuk kolom dengan beban sentris tanpa eksentrisitas. 0,85 F aksen C kali luas beton tambah luas baja kali F yield. Di sini luas tulangan beton yang hilang akibat adanya tulangan diabaikan. Jadi di AG ini tidak ada kurang AS, tidak ada ya. Biasanya kan rumusnya kan ada AG kurang AS karena ada pengurangan dari luas tulangan. Nah, ini dianggap atau diabaikan. Luas tulangan yang hilang akibat adanya luas beton yang hilang akibat adanya tulangan itu diabaikan. Nah, itu merupakan penyederhanaan perhitungan ya, karena tidak begitu berpengaruh nantinya. Nah, setelah itu kita hitung PN maksimumnya ya, masukkan harga-harga tadi, aksen C tadi kan diketahui 41,1, kemudian luas beton 356 kali 305 ya, hanya 356, B-nya 305, tambah AS-nya luas tulangan tarik 2013, F yield-nya
F yield-nya itu 414 dan dapat hasilnya 4390 kN. Karena sengkangnya spiral, maka faktor reduksinya 0,7 sehingga PN max setelah dikalikan dengan 0,7 dapatnya 3073 kN. Gitu ya. Nah, ini PO ini sebelum direduksi dengan 0,8 ya. Rumus pertama sekali untuk beban konsentris. Jadi beban pas di pusatnya. Ini PO-nya juga dihitung. Jadi nilai yang paling di atas di sumbu Y PO itu 0,85 kali F aksen C kali AG tambah AS luas tulangan kali F yield 5487,5. Ini nilai tertingginya. Ini nilai setelah direduksi. Coba kita cek pada gambar. Yang ini udah dapat 1 ya. Nah, ini nilai PO-nya nilai ini. Ini hasil reduksinya. Nah, di sini ada pertanyaan? Oke, jelas ya. Jelas. Jadi ini PO, PN max ini akibat menggunakan sengkang spiral. Gitu. Jadi kalau udah dapat PO sebenarnya sengkang spiral, sengkang lateral biasa itu pasti di bawah dari harga PO ini. Nah, dilanjutkan titik berikutnya itu titik C pada kondisi balance. Jadi kita hitung berapa PN balance dan berapa MN balance. Ya, ini D seperti biasa sama dengan H kurang selimut beton. H kurang selimut beton 356 kurang 76 dapatnya 280 mm. Kemudian kita hitung C balance. C balance ini rumusnya 600 per 600 tambah F yield kali D. Di mana D adalah tadi ini H kurang D aksen ya. Nah, kalau dimasukkan harga F yield-nya tadi 414, maka ini harga D-nya yang ini yang 280, maka didapat C balance-nya itu adalah 166 mm. 166 mm. Apa C balance itu? C balance itu jarak dari serat regangan gambar regangan beton itu serat dari atas ke sumbu netral, sumbu sumbu netral ya namanya. Pokoknya itu C balance ya. Jadi dapat C balance-nya 166. Sedangkan regangan tekan itu kan rumusnya 0,003 dalam kurung C balance min D aksen, min selimut beton per C balance. Itu rumus untuk regangan tekannya. 0,003 kali C kurang D aksen. Jadi dalam hal ini C-nya adalah C balance, selimut betonnya 76 per C balance. Ya dapatnya 0,0016 regangan baja tekannya. Itu harus lebih kecil daripada F yield per modulus elastisitas baja. Tegangan leleh F yield per ES. F yield itu tegangan leleh baja per modulus elastisitas baja. Ya, itu kalau dihitung F yield-nya per ES ya, ES itu 20.000 ya, sama dengan 0,00207.
Nah, kemudian dihitung tegangan tekan baja. Tegangan tekan baja itu ya rumusnya modulus elastisitas kali regangan tekan atau E besar ya, E besar modulus elastisitas kan E besar ya. E itu 20.000 harganya. Di sini salah, nolnya kurang 1 ya. Sebenarnya 20, benar nggak ini 20.000? Benar, 20. Jadi nolnya kurang 1 di sini. 10 pangkat 200.000 ya. Modulus elastisitas. Nanti dicek ya, ini sebenarnya kurang 1 deh. Untuk kurang 1 nolnya ini. Kali dengan regangan tekan baja yang dapat di sini. Jadi kali 0,0016 dapatnya 320 MPa. Jadi modulus elastisitas baja kali regangan tekan baja. Yang ini. Kemudian dilanjut lagi menghitung beta 1. Coba tadi yang ini nih. Nah ini beta 1, kenapa dia menggunakan rumus ini ya? Biasanya kan beta 1 itu diambil 0,85, tapi itu syaratnya untuk FC beton lebih kecil sama dengan 30. Ya. Jadi beta 1 ini biasanya 0,85 untuk F aksen C lebih kecil sama dengan 30 MPa. Tapi untuk FC lebih besar dari 30 MPa, beta 1 ini harus direduksi. Ini kalau di SNI ya, ditulis harus direduksi 0,05 setiap kelebihan 7 MPa. Jadi setiap kelebihan 7 MPa itu harus direduksi 0,05. Tapi beta 1 tidak boleh diambil kurang dari 0,65. Nah, ini syarat minimumnya. Syarat minimumnya 0,65. Tetapi direduksi di sini ditulis setiap kelebihan 7 MPa. Tapi ini kan tidak semua kelebihannya 7 MPa ya kan? 41,4 itu dari 30 kan hanya berapa? 6,4 MPa kelebihannya. Sehingga kita perlu tahu setiap kenaikan 1 MPa itu sebenarnya berapa reduksinya. Berarti 0,05 bagi 7. Dapatnya itu sekitar 0,007 titik-titik sekian lah. Jadi dibulatkan 0,008. Ya, jadi makanya rumus ini ada 0,85 kurang 0,008. Karena setiap kenaikan 1 MPa dia tereduksinya 0,008. Karena di situ ditulis setiap kenaikan 7 kelebihan 7 MPa direduksi 0,05. Jadi kalau kenaikan 1 MPa itu direduksi 0,008. Sehingga ini dalam kurung 41,4 kurang 30. Jadi dikali dengan selisih kenaikannya atau jumlah kenaikan berapa MPa dari beton kita ini. Beton kita kan 41,4 MPa. Berarti kenaikannya kan hanya coba berapa? Kenaikannya ya lumayan 11,4 ya. 11,4 sehingga dapatnya 0,76. Sampai di sini paham ya? Paham, Bu. Ya. 41,4 kurang 30. 11,4 MPa. Kalau kita kalikan dengan 0,008 itu harus direduksi sebesar 0,0912 dari 0,85. 0,85. Ya, berarti 85 kurang itu dapatnya 0,7588 dibulatkan 2 desimal 0,76. Jadi beta 1 ini 0,76.
Nah, langkah berikutnya adalah menghitung A-balance. A-balance ini itu blok pada gambar diagram pada blok tekannya ya, tinggi blok tekan beton. Nah, itu. Nah, keadaan balance-nya beta 1 kali C balance sama dengan 0,76 kali 166, dapatnya 126 mm. Nah, baru kita hitung PNB balance. Nah, rumusnya seperti biasa. Sekarang yang digunakan hanya A balance ya. 0,85 F C aksen kali B kali A balance tambah luas tulangan tekan kali tegangan tekan kurang luas tulangan tarik kali F yield gitu ya. Nah, ini kalau diselesaikan maka dapatnya 1163,2 kilonewton. Ya. Momennya dalam keadaan balance berarti nilai-nilai ini yang namanya momen kan P kali E. P kali eksentrisitas. Jadi dikalikan ke jarak ke bubu netralnya ya. Geometrisnya. Jadi Y bar ini jarak serat dari atas kurang A/2. Jadi gambarnya Ibu nggak gambarkan ya. Jadi kalau pada bentuknya gini nih. Lebarnya ininya nah ini kuat tekan blok betonnya ya. Ini AS aksen kali F yield-nya. Kali FS aksen. Nah, ini tinggi dari blok tekan beton itu A. Ini A-nya. Jadi jarak ini ke sini maksudnya. Jadi ini kuat tekan beton kali jaraknya. Jaraknya Y bar kurang setengah dari A atau A/2. Ini jarak kuat tekan beton ke garis ini. Ya. Sedangkan untuk tulangan tekan AS aksen kali FX aksen ya, jaraknya ke garis netral ini, garis di mana gaya-gaya ini dimomenkan adalah Y bar kurang D aksen karena kan letak
tulangan itu di sini nih, ya. S aksen kali Fs aksen ini kan letak di tulangan tekannya, letaknya di tengah-tengah tulangan tekannya. Sehingga jaraknya ke garis di mana pusat momennya sama dengan Y bar kurang D aksen. Nah, satu lagi tulangan tarik. Tulangan tarik kan di bawahnya ini ya. Di sini nih. Nih, tulangan tarik ini. Tambah ya. Tambah dimomenkan ke garis netral ini juga. Jadi makanya tambah bukan kurang karena dia gayanya gaya tarik. Luas tulangan tarik kali tegangan tulangan tarik yang dianggap sudah leleh jadi F yield ya, AS kali F yield kali jaraknya yang ini. Jarak ini sama dengan D kurang Y bar. D itu kan jarak dari sini, dari atas ini sampai ke bawah. Itu D. Jarak penampang setelah dikurangin dengan D aksen. Itu D. Kurang Y bar, kurang Y ini. Jadi itulah jarak ini yang kita dapat ini. Jarak momennya. Jadi ini dimomenkan ke sini ya. Maaf, gambarnya jelek. Yang tegangan ini juga dimomenkan ke sini. Itu momen MNB, momen nominal pada keadaan balance. Kalau ini diselesaikan, ya, maka didapat MN balance-nya 306,2 kN. Itu. Oke. Kemudian kita bisa hitung eksentrisitas dalam kondisi balance sama dengan MNB per PNB. Momen per beban dalam kondisi balance. Karena momen sama dengan P kali E. Jadi E sama dengan M kali P. Dapat E-nya 263 mm. Ya, kalau kita hitung dengan faktor reduksi 0,7, maka 0,7 PNB sama dengan 814,2. Sedangkan kalau momennya direduksi 0,7 dapatnya 214,3. Jadi kita dapatkan titik yang ini deh. Pada kondisi balance. Ini pada kondisi balance tadi 3 MN-nya 306,2, PN balance-nya 1163,2. Nah, kalau direduksi dengan 0,7 ya, ini titiknya ini, titik ini. Ya, jadi udah kita dapat titik ini udah dapat, ini sudah dapat tadi ya, ini yang di dalam-dalam ini karena udah direduksi. Kalau ini dalam keadaan P0, ini PN balance ya. Jadi kalau kita hitung titik-titik ini kita udah dapat dalam keadaan yang sebelum direduksi. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung titik pada saat MN atau momennya relatif kecil.
Jadi titik pada saat momennya relatif kecil. Ini pada titik ini ya. Nah, titik itu tadi. Nah, titik E ini analisis dilakukan dengan asumsi luas ruangan tekan sama dengan 0, pengaruh terhadap MN ini luas tulangan tekan sama dengan 0, maksudnya ini pengaruh terhadap momen nominal relatif kecil ya. Jadi yang dihitung hanya dalam kondisi tarik aja, tulangan tarik. Sehingga mendapatkan momen maksimum sebenarnya pada saat PN sama dengan 0. Pada saat beban itu sama dengan 0, maka momen terjadi sebenarnya momen maksimumnya. Jadi keruntuhan di sini seperti balok, keruntuhan tarik ya. Nah, A ini dihitung sama dengan ASF per 0,85 F aksen C kali B. Jadi luas kekuatan tekannya itu sama dengan kekuatan baja tarik ya. Ini kan 0,85 F aksen C kali B kali A sama dengan AS kali F yield. Ya, dari rumus itu dihitung A-nya, pada saat itu berapa A-nya, dapat A-nya masalah 78 mm. C sama dengan A per beta 1. Dapat nilai C-nya. Setelah dapat nilai C-nya, hanya dihitung momen nominalnya. Ya, momen nominalnya berarti kekuatan baja dalam tariknya AS, luas tulangan tarik kali F yield kali jaraknya ke titik yang ditinjau, titik pusat momennya, yaitu D kurang A per 2. Ini seperti rumus yang ini juga ya, yang ini nih. AS ini nih. Tapi dalam kondisi tarik. Setelah dapat MN, MN-nya dapat 190,4 kN, kemudian dihitung MN yang direduksi 0,8. Jadi dapat angka pada titik ini. Titik ini. Jadi seakan-akan di situ yang bekerja dalam yang menyebabkan keruntuhan itu karena tarik ya, seperti balok. Kalau ini pada titik ini momennya 0, pada titik P besar momennya 0, pada titik momennya besar itu P-nya 0. Jadi udah dapat 3 titik ini udah bisa menggambarkan, diagram interaksi PM. Satu titik pada kondisi balan, satu lagi MN pada saat P sama dengan 0, satu lagi nilai P pada saat M sama dengan 0. Nah, kemudian bisa dihitung juga titik pada saat keruntuhan tekan.
Kita lihat ini ya, titik berikutnya itu titik antara B dan C itu, nah ini dicoba-coba dengan C258, di mana lebih besar dari C balance. Jadi kan tadi udah dapat C balance. Jadi kalau keruntuhan tekan itu, kalau tekan E lebih kecil daripada E balance, ya kan? Jadi hampir-hampir bisa dikatakan misalkan keadaan sentris. Kalau sentris itu kan runtuhnya itu akibat tekan. Kalau kosentris, jadi kalau P berada di tengah-tengah kan keruntuhan tekan. Ya, jadi kalau ada lebih kecil daripada E balance itu jadi udah daerah tekan itu. Runtuhnya kolom itu daerah tekan. Tapi kalau E-nya itu lebih besar daripada E balance, itu keruntuhannya keruntuhan tarik. Nah, ini kondisi tekan, di mana C-nya diambil lebih besar dari C balance. Ini sebenarnya seperti cara coba-coba ya, diambil, ditry. Kalau C-nya sama dengan 254 mm, di mana lebih besar daripada C balance. Atau E-nya itu lebih kecil daripada E balance. Daerah keruntuhan tekan. Nah, dihitung di sini regangan tekannya itu berapa. Ya, regangan tekan sama dengan 0,003. Ini sebenarnya perbandingan segitiga ini loh. Sebentar Ibu gambarkan dulu ya. Aduh, gambarnya jelek lagi. Nah, bisa dihapus nggak? Aduh, ini nggak ada yang turun, ini nggak ada. Nah, ini C yang 254. Yang 254. Nah, kemudian kalau C balance tadi kan lebih kecil dari ini, yang 1,66. C balance 1,66 tadi C balance-nya ya. Ini regangan yang 0,003. Regangan tekannya. Nah, ini sebenarnya perbandingan ya. Perbandingan yang ini nih. Ini regangan tarik. Ini regangan S. Ini regangan tekannya.
Ini jarak ini ke sini berarti ini ke sini itu adalah D kurang C. Kan? D kurang C. Nah, ini banding ini ya sama dengan ini di aksen ya. Kali 2,5. Jadi ini merupakan rumus ini dari perbandingan segitiga sebangun ini ya. C-nya 2,54. Nah, ini regangan S banding 0,03 ini sama dengan jarak dari 280 kurang 280 ini D ya, kurang 254 per 254. 254 itu C-nya. Didapat harganya 0,003. 0,0003 ya. Jadi bisa dihitung ini dengan perbandingan segitiga sebangun. Jadi regangan bagian atas itu sebangun sebenarnya dengan regangan bagian atas karena ini adalah garis lurus linear. Sehingga bisa dihitung dengan cara perbandingan sebangun, segitiga sebangun. Nah, kemudian kita lanjut perhitungan untuk Fs sama dengan Fs ini sama dengan regangan tarik kali modulus elastisitas. Ini modulus elastisitas, ini regangan tarik yang kita hitung tadi, yang ini. Dapat Fs-nya itu 60 MPa. A sama dengan beta 1 kali C. Ya. C yang diambil tadi 254 ini. Beta 1 yang dihitung tadi ya 0,76 kali 254. Dapat tinggi bloknya, blok A itu, blok kan itu 193 mm. Kemudian kita bisa hitung kuat tekan beton, kuat tekan baja, kuat tarik baja. CC ini kuat tekan beton tadi ya, yang rumus seperti biasa 0,8
kali F-yield kali yang ini ya, daerah ini. Jadi titik ini 0,85 ini 0,85 kali FT action, tegangan tekan beton, empat 1,4 ini kali B. Ini nilai A. Jadi 0,85 FT action kali A kali B. Didapat harganya 2071,4 kilonewton. Kemudian kuat tekan baja tekan. Ya, kuat tekan baja tekan ini luas tulangan baja tekan AS 2031 kali F-yield-nya 414. Dapat harganya 833,4 kilonewton. Kemudian kita hitung lagi kuat tarik baja tarik, yaitu luas tulangan tarik. Luas tulangan tariknya sama dengan luas tulangan tekan 2013 kali tegangan tarik yang tadi kita hitung ini. Yang ini nih. 60 MPa. Ya. Dapat 120,8 kilonewton. Nah, PN kuat tekan nominalnya CC tambah CS kurang TS. Ini blok tadi gini ya, tadi kan gini. Ini CC yang di tengah-tengah ini CC. Di sini CS, di sini TS. Ini CC tambah CS kurang TS. Nah, inilah dapatnya. Ya, kalau momen terhadap garis atau sumbu momennya. Ini garis ini ya, garis. Ini CC kali Y bar kurang A per 2. Ini karena berada di tengah-tengah ini dia. Jadi kalau ini A, tinggi blok tekan ini A, maka jarak gaya ini ke garis netral ini sama dengan tinggi ini kurang setengah dari A ini. Jadi ini jaraknya nih. CC kali jaraknya, CS juga kali jaraknya, CS kan yang ini CS ya. Letaknya di tengah-tengah tulangan. Ya, makasih Pak. Udah ngerepotin Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Nah, CS ini
jaraknya ke garis netral, yang ini CS yang ini, Y bar kurang D aksen F kurang selimut beton. Karena selimut beton kan dari serat atas ke garis ke titik beratnya tulangan ya. Jadi Y bar kurang D aksen itu selimut beton. Yang ini nih jaraknya. Kalau ini yang CC tadi ini CC. Jadi CC jaraknya itu yang ini nih, Y bar kurang A per 2. Y bar ini kurang A per 2. Kemudian tambah TS. Ini nih. Ya. Ini karena dimomenkan, maka di sini tambah semua. Kalau beban kan dilihat arahnya, kalau PN ya kan, dilihat arahnya, ini dijumlahkan kan jumlah gaya-gaya ini, 2 ke kiri, jadi 2 CC ini dengan CS plus dijumlahkan. Kalau TS kan ke kanan, berarti dikurangin, kurang TS. Itu kalau beban. Tapi kalau momen kan dimomenkan ke sini, ke garis netralnya atau ke pusat momennya, semuanya dilihat arah putarannya. Kalau CC kan dengan CS arah putarannya itu berlawanan arah jarum jam ya. TS ini juga demikian, putarannya itu berlawanan arah jarum jam juga. Jadi arah putaran untuk momen, arah putarannya itu sama. Nah, ini kan arah putarannya gini juga, berlawanan arah jarum jam. Jadi kenapa pada saat momen itu plus semua? Ya, diperhatikan, ini plus kan, ini plus. Jadi jangan salah nanti ya. Kalau PN dilihat arahnya, kalau momen dilihat arah putarannya. Jadi ini TS tadi dapat 120,8, tingginya itu adalah 280 kurang 178. 280 kurang Y bar. Gitu. Ya. Nah, dapat MN-nya. Ini nilai MN-nya, kemudian MN kalau direduksi dengan faktor reduksi 0,7 dapat nilainya seperti ini. PN juga akan direduksi dengan nilai reduksinya 0,7 dapat 1948,8. Nah, setelah itu ini sudah titik keempat keadaan daerah compression failure ya, daerah tekan. Jadi daerah tekan, jadi titik ini yang kita dapat ini. Titik ini ya. Daerah antara C dan B. Titik ini antara C-nya sebenarnya ini nih, titik C. Nih, titik C-nya ini. Ini daerah antara C dan B itu daerah tekan. Dia kan compression tadi, ya, daerah tekan. Jadi semua titik-titik yang daerah ini itu runtuhnya karena tekan, ya. Kalau kita coba dengan C yang berbeda lagi ya, tapi dengan syarat C-nya itu lebih besar daripada C balance, pasti dapatnya titik-titik daerah ini semua. Tapi kalau kita ambil C yang lebih kecil daripada C balance, dapat titik-titik daerah ini. Gitu. Ya. Daerah yang runtuhnya akibat lentur atau akibat tarik. Kemudian
Kita lanjut lagi. Untuk titik D. Titik D itu titik yang berada pada daerah tarik. C-nya diambil 126. Lebih kecil daripada C balance. Sini nih titik D. Nah ini ya, titik D. Ini dicoba dengan C 123 mm. Berarti lebih kecil daripada C balance. Tadi C balance-nya berapa tadi? 166 ya. Nah itu kalau C yang diambil lebih kecil daripada C balance, berarti eksentrisitasnya itu lebih besar daripada eksentrisitas balance. Jadi I-nya itu lebih besar daripada I balance. Itu keruntuhannya berada pada daerah tarik. Di sini dicoba C-nya 123 mm. Nah, A tadi B1 kali C. Untuk C-nya 123 dapat A-nya 93,5 mm. Kemudian dihitung regangan tekannya ya. Regangan tekannya 0,003 kali C kurang selimut beton per C. Dapatnya 0,00114, lebih kecil daripada regangan yield-nya. Ya. Lebih kecil daripada regangan yield-nya. Jadi dihitung tegangan baja tekannya itu sama dengan regangan tekan kali E kali modulus elastisitas yang 200.000. Dapat tegangan tekannya 228 MPa. Ini. Ya, kemudian dihitung CC gaya tekan beton, blok beton 0,85 F aksen C kali B kali A. Nah, ini. Mana A-nya 93,5. Dapat 1003,5 kN. Kemudian hitung kuat tekan baja tekannya ya. Luas tulangan tekan kali F yield-nya. Atau F dalam kondisi tekan 228. Dia bukan F yield ya, maaf tadi tegangan tekannya, karena tegangan tekan di sini tidak sama dengan F yield karena dia regangannya dapatnya lebih kecil daripada regangan yield, berarti tulangan tekannya itu belum leleh. Tulangan tekannya belum leleh. Lebih kecil daripada tegangan lelehnya. Tegangan leleh kan 414 ya. Ini belum leleh jadi 228 dapatnya. Ini 458,4 kN. Kemudian tulangan tarik. Tulangan tariknya digunakan tulangan yield-nya. Jadi luas
luas tulangan tarik kali 414 sama dengan 833,4 kilonewton. Nah, seperti tadi lagi ya, P nominalnya kuat kolom nominalnya itu CC tambah CS kurang TS ya. Sama seperti penjelasan tadi, ini semua karena gaya-gaya dilihat arahnya. Yang arah tekan dijumlahkan, yang arah tarik dikurangi, TS-nya dikurangi. Dapatlah dia 629 kilonewton. Nah, setelah dapat PN ya, PN dengan reduksi 0,7 bisa dihitung yaitu 440,3 kilonewton. Ya. Ini mendekati 4495 kilonewton. Kemudian MN seperti tadi juga, MN berarti gaya-gaya tadi dikali dengan jaraknya, ya kan? CC kali jaraknya, CS kali jaraknya, tambah TS kali jaraknya. Pada saat momen ini tambah seperti penjelasan tadi, karena kalau momen dilihat arah putarannya. Kalau gaya dilihat arah gayanya. Sehingga pada saat momen semua sudah dijumlahkan. Nah, kemudian setelah dapat momennya 263,5. Nah, kalau direduksi dengan faktor reduksi 0,7 dapatnya 184,4. Eksentrisitas sama dengan MN per PN, dapatnya 419 mm. Ya, kita lihat, nah ini titik ini tadi yang kita hitung ya. Titik ini. Titik dalam kondisi tarik. Jadi ini E-balance, kalau kondisi tariknya yang ini lebih kecil daripada E-balance. Kalau tarik ininya, ini E-balance-nya ya. E-balance-nya. 419. Sampai di sini ada pertanyaan? Tadi E-balance-nya 26
3 ya. Bunga 6 ini gambarnya enggak ada. Ini gambar enggak proporsional ya, karena gambarnya enggak pakai skala, jadi dimensi-dimensinya ini apa Ibu Ibu ambil Ibu apa capture gitu, kemudian pas di sini ditarik gitu, jadi ada mungkin ditariknya ke bawah, jadi gambarnya jadi seakan-akan ini E-nya lebih kecil, seharusnya ini E-nya lebih besar. Ya, jadi gambarnya ini nggak proporsional. Saya E di sini dengan E balance tadi kan dapatnya E balance-nya berapa tadi? Saya udah dapat kita E balance-nya berapa tadi ya? E balance tadi 263. E ini 419. Kondisi tarik itu E-nya itu harus lebih besar memang ya. Jadi E kondisi tarik itu harus lebih besar daripada E balance, namanya juga keruntuhan tarik. Keruntuhan tarik itu karena momen besar ya kan, karena momen besar seperti balok. Kan momennya besar, untungnya kan karena apa lentur. Kalau ini E daerah di sini, ini kan ditulis E minimum, E-nya itu harus lebih kecil daripada E balance. Gitu. Jadi gambarnya ini sebenarnya nggak menggambarkan, karena angka-angka di situ udah benar, tapi gambarnya itu nggak proporsional. Dalam arti nggak ada skala ya. Jadi ini seharusnya E-nya itu daerah di sini E-nya itu lebih besar daripada E balance. Di sini E-nya lebih kecil daripada E balance. E balance E yang ini. Di mana E itu kan MN per PN. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Nah, kalau belum ada, itu materi kita untuk hari ini ya. Diharapkan mahasiswa bisa menggambarkan diagram interaksi PN. Ini belum ada soal untuk hari ini, tapi nanti Ibu lihat kalau memang memungkinkan. Waktunya udah jam berapa ya? Oh, mau jam 3 ya? Mau jam 3, Bu. Ya, kalau enggak nanti aja ya, dipelajari aja dulu tentang kolom pendek. Ini materi terakhir kayaknya kolom pendek. Materi terakhir kita kolom pendek mampu membuat diagram interaksi PM. Ya, jadi satu lagi kolom langsing. Kalau memang memungkinkan nanti Ibu lanjutkan kolom langsing, atau kalau tidak mahasiswa mendalami kolom pendek. Nah, untuk UTS itu sampai kolom pendek aja kayaknya. Ya. Jadi nanti UTS mungkin kalau nggak minggu depan, paling lama minggu depan sekali lagi. Dan materinya tentang kolom pendek. Nanti Ibu umumkan ya untuk UTS-nya, karena UTS nanti dipikirkan apakah secara online atau secara offline. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau buat materi UTS berarti sampai diagram interaksi PM ini, Bu? Ya, sampai diagram interaksi ini. Ini, Bu, mungkin PPT yang tadi bisa dikirimkan, Bu. Oh ya, nanti Ibu kirim di e-learning ya. Tadi udah masuk PPT, tapi mungkin belum ada beberapa tambahan ya. Nanti Ibu kirim yang ini ke e-learning ya, ambilnya ya. Baik, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya cukup, Bu. Sudah ya, kalau sudah kita foto dulu ya. Ini pada hilang atau kemana? Ada beberapa yang belum on cam.
Tahani, Jasmine, Muhammad Asadel. Ini Asadel ada 2 ya? Device-nya ada 2? Saya ada 2, Bu. Oh gitu. Oke. Tahani? Ada? Nah, oke, baik. Nanti Ibu kirimkan PPT terakhir ke e-learning. Mudah-mudahan kalau gitu hari ini mungkin nggak ada tugas dulu. Kalaupun kalian pelajari dulu, nanti mungkin kalau nggak jadi minggu depan UTS, minggu depan mahasiswa Ibu kasih soal untuk mengerjakan diagram interaksi PM ya. Jadi minggu depan lagi UTS gitu ya. Karena kelas ini kan nggak ada blok bengkel ya. Nggak ada, Iya, nggak jadi ada. waktunya kan agak lebih panjang. Jadi minggu depan kalian mengerjakan ini pelajari aja dulu dari PPT yang ada atau dari sumber-sumber lain ya tentang diagram interaksi PM. Yang pasti kalian kalau kemarin mengerjakan yang keruntuhan tarik, keruntuhan tekan, ya ini balance kan udah juga ya. Kolom dalam keadaan balance, kemudian keruntuhan tarik, keruntuhan tekan. Ya, jadi diagram PM itu sebenarnya menggabungkan 3 itu yang kita hitung, kemudian kita gambarkan dalam bentuk diagram interaksi. Nah, jadi minggu ini mungkin dipelajari aja dulu ini agar lebih mantap. Minggu depan sekali lagi Ibu minta mahasiswa mengerjakan soal PM, nanti Ibu siapkan soalnya. Minggu depan sekali lagi kita ujian UTS ya. Nanti apakah online atau offline nanti kita bicarakan lagi. Oke. Sekian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.